Hai Gan, hai orang baik. Saya rekaman dulu. Sejenak saya buat rekaman ya. Apa yang terjadi 1 menit yang ke belakang ini adalah bahwa kita hidup ini memang kita tidak bisa terlepas dari orang lain. Hai, perkenalkan saya Satsiao. Saya adalah Satsiao. Saya adalah orang yang mungkin Anda sedang tunggu di video ini. Anda saksikan, Anda berharap mendapatkan sesuatu yang baik. Semoga bisa mendapatkan yang baik dari Om Satsiao. Ya, inilah yang terjadi ya. Kalau kita hidup tanpa bantuan orang lain, memang life is not easy, right? Tapi kita tetap mencoba terus berusaha. Again, one more again, and do work hard di dalam kehidupan kita. Apa ya, saya hanya sejenak meluangkan waktu saja nih untuk memberikan video yang mungkin bermanfaat untuk Anda. Saya Satsiao, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ini adalah yang pertama kali. Saya adalah seorang pria di kota Palembang, lahir 1989, 3 Desember 1989 di kota Palembang. Palembang itu adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan di Nusantara, Indonesia. Saya tidak terlalu banyak apa yang bisa disampaikan, hanya saja kita saling berbagi kebaikan. Di kebanyakan video saya juga tidak ditentukan ya tema atau judul. Cerita kehidupan Satsiao. Ya sama biasa, sama seperti orang-orang yang lain pada umumnya. Banyak orang yang mengaku bahwa dia berjuang, bahwa dia berkorban, bahwa dia melakukan kerja kerasnya. Ada yang mengaku, sekedar mengaku dia mementingkan, mendahulukan kepentingan rakyat. Intinya kita, setiap orang biarlah dia mengaku tersebut ya, gak apa-apa. Yang penting kita pun juga mendeklarasikan diri kita bersaksi tentang diri kita sendiri bahwa kita melakukan kebaikan, tetapi disertai dengan tindakan yang nyata.
tentang Satsiao kalian bisa melihat di video di YouTube. YouTube saya ada beberapa ya. Ini adalah media aplikasi video rekaman tentang Satsiao, tentang teacher Satsiao. Ada yang isinya bahasa Inggris, ada yang isinya video uji nyali di kuburan, di rumah terbengkalai, mengenai video tentang hal menyeramkan, sendirian di kuburan, di rumah angker, tempat terbengkalai. Besar tantangan yang terjadi di edukasi yang bisa saya rasakan berkeliling kota Palembang, berjalan kaki yang sebelumnya adalah berdiri bentang spanduk di berbagai titik di kota Palembang. Silakan lihat rekaman CCTV. Memang hanya sedikit orang yang bersaksi, yang mempromosikan, yang menyebarkan kebaikan seorang guru bahasa Inggris, teacher Satsiao. Hanya orang-orang yang masih waras, hanya orang-orang yang hati dan pikirannya bersih, yang mau mengikuti, yang berminat, yang menyebarkan kebaikan. Orang-orang fake, orang-orang hipokrit, orang-orang yang not honest, itu memang mau-maunya mereka sendiri, pilih-pilih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang mana sebenarnya mereka butuhkan bahasa Inggris, tapi karena fake, mereka berpikiran jangan sampai putra-putrinya berminat, terinspirasi karena ada Satsiao. Saya ini orang berbahaya di kota ini, di kota Palembang. Terutama dari Oktober 2020 sampai ini menjelang Oktober 2024. Sekarang September 2024. Mereka adalah ayah bunda yang tidak melihat esensi, ayah bunda yang munafik, ayah bunda yang munafik, tidak bisa melihat nilai pokok yang mana putra-putri mereka itu butuh edukasi bahasa Inggris. Mereka tidak ingin putra-putrinya belajar bahasa Inggris. Mereka menenggelamkan, tidak memperkenalkan, tidak mengundang. Jangan sampai putra-putrinya berminat tagihan dengan edukasi bahasa Inggris. Jahat kan? Saya minum kopi dulu ya. Sebentar lagi saya akan melanjutkan perjalanan perjuangan. Kita tetap bisa berikhtiar dan melakukan 1001 attempt that we can do. I still can do my effort. Berjuang penuh pengorbanan. Tinggal nanti menerima upahnya dari Tuhan. Ada upah dunia akhirat, ada upah dunia dan akhirat. Upahnya dari Tuhan yang diberikan kepada perantara, yaitu siswa dan siswi, dari customer
ayah bunda siswa-siswi yang setia, yang konsisten, yang sungguh serius mengejar kebaikan bahasa Inggris, dan melalui perantara kebaikan orang-orang yang compassionate, jujur, tulus, yang bisa melihat nilai pengorbanan, perjuangan, kebaikan Satsiao dan siapapun orang yang baik yang berkontribusi untuk sosial masyarakat. Tuhan melalui perantara hambanya yang baik tersebut memberikan kepastian kepada kita tetap terus mengembangkan edukasi, mengembangkan manfaat bahasa Inggris. Kita tetap harus maju, tetap yakin pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Asal kita jangan bohong aja. Di jalan itu saya sering melihat reaksi masyarakat gitu ya. Semuanya sibuk, semuanya mementingkan urusan diri dia sendiri. Tapi ketika melihat Satsiao, yang uniknya itu adalah mereka dari segi jin kafirnya, syaitonnya, mereka ditenggelamkan oleh syaiton tersebut. Hei katanya, hei katanya, kamu jangan sampai ya putra putrimu itu berminat, jangan sampai ya diperkenalkan kepada edukasi bahasa Inggris, nanti kamu keluar uang loh, nanti kamu rugi loh, bahasa Inggris itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk putra-putrinya sendiri, mereka ikut dalam harus diprovokasi oleh syaiton. Ya, masyarakat memang seperti itu. Yaitu tadi ayah bunda atau orang-orang yang namanya manusia, tetapi otak pikirannya itu memang tidak bisa melihat esensi, nilai pokok. Kalau orang kan misalnya dia tidak bisa melihat esensi, sehingga dia itu pisau misalnya, kita ambil contoh pisau tuh. Kalau orang yang tidak melihat esensinya, pisau itu adalah benda berbahaya, bisa untuk melukai orang atau apapun itu. Kalau kita orang jernih pikirannya, melihat esensi, pisau itu digunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk masak dan lain-lain. Kemudian kalau kita melihat misalnya, mohon maaf nih, kotoran, sampah atau feses, itu ketika kita orang-orang yang teredukasi, kita bisa melihat sisi positifnya. Kotoran itu adalah kebaikan, dia diolah, dia didaur ulang ya. Ya, barang bekas dan lain-lain tersebut itu bisa didaur ulang, bisa dipakai lagi. Kotoran itu bisa menjadi pupuk, bermanfaat untuk pertanian, perkebunan, untuk menanam gitu ya, menanam buah, menanam sayur. Ya, kita berbagi ilmu lah ya, sedikit-sedikit ya, berbagi cerita gitu, berbagi cerita kehidupan. Mungkin apa yang saya bicarakan ini Anda mau menjalaninya menurut Anda sesuai dengan cara berpikir Anda. Ada juga orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Ada banyak orang seperti itu, tidak tahu malu, tidak tahu terima kasih. Ada. Saya minum kopi lagi. Kopi ini habis, kita lanjut perjuangan. Satsiao. Kita lanjutkan perjuangan setelah ini.
tadi itu ceritanya ada orang yang tidak berterima kasih, sekumpulan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada juga orang yang tidak mau bayar pajak, pajak listrik, pajak air, pajak bumi bangunan, dan tidak mempunyai kepedulian sosial, rasa manusiawi, kepekaan manusiawinya tidak ada. Ya itulah manusia yang hanya otaknya ada, hati nuraninya nggak jalan ya. Di sekolah, ajaran ayah bunda, ajaran seniornya membentuk kepribadian karakter dia untuk tidak mempraktekkan kebaikan, hanya sebatas teori aja kebaikan itu, hanya tahu aja teori tapi nggak jalan, menjadikan dia fake, munafik, tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih, tidak bayar pajak, yang mana kewajiban setiap orang membantu di dalam sebuah keluarga itu. Ada yang mau kompak bayar pajak, bumi bangunan, pajak listrik, pajak air, pajak sampah, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Banyak orang yang seperti itu, sangat banyak. Ya itulah, kalau orang sudah tidak tahu terima kasih, tidak punya rasa manusiawi, nanti kita ngelihat tempat dia di hari akhirat nanti ya. Ada perhitungannya, ada keadilan dari Tuhan yang pasti maha adil. Sedikit lagi ya, mungkin 3 menit lagi ya. Ya, kehidupan ini sebenarnya maha adil ya. Kita lihat aja nih, misalnya saya nih, bahasa Inggris nih, bahwa kehidupan itu adil. Misalnya ya, orang yang males, dia tidak mau belajar bahasa Inggris, dia tidak mau keluar keringat belajar bahasa Inggris. Termasuk yang tadi itu ada ayah bunda yang memang sengaja jangan sampai keluar uang dia. Padahal di Satsiau ada subsidi, ada kelas yang terjangkau. Pertanyaannya cuma satu, yaitu mereka tidak mau tahu mengenai bahasa Inggris. Itu susah itu. Ibarat itu agama ya. Agama misalnya kita agama Islam. Kalau orang mereka itu non muslim itu, orang-orang kafir itu, laknat. Ininya yang patut dipertanyakan di bagian kepala otak. Ya misalnya yang tadi mereka sudah tidak mau belajar agama Islam, atau yang mereka non muslim itu, kita yang muslim ini mau nggak kita belajar agama, misalnya agama Katolik, agama Buddha. Ya masing-masing dari dua belah pihak ini kalau sudah tidak mau belajar, bukan mengamalkan ya, belajar, cari tahu informasinya, itu akan susah. Timbul nanti tidak saling menghargai, menghormati gitu. Ya begitu juga dengan bahasa Inggris ini tadi. Banyak orang yang mungkin sudah tahu, tidak mau keluar uang untuk putra-putrinya tadi untuk sekolah bahasa Inggris. Dan juga kita balik ke materi yang barusan tadi, adalah kehidupan ini sebenarnya adil, walaupun kejam tapi adil. Yaitu kita, kalau orang yang dia rajin, bersungguh-sungguh, dia tahu esensi bahasa Inggris, tahu esensi teacher Satsiau. Kalau dia rajin, dia bersemangat, dia fokus terus, dia konsentrasi terus, dia fokus terus, dia gagal menyerah, dia konsentrasi, dia tetap 1001 cara meluangkan waktu untuk bahasa Inggris. Dia bisa menguasai bahasa Inggris and English, which is
English, which is an international language, that some of that some of us need it, learn it, and share it. Kita mau keluar keringat, kita mau berjuang, mengeluarkan dana, kita pasti bisa maju, successful dalam bahasa Inggris, mengerti bahasa Inggris. Ya, sampai 12 tahun sekolah, kuliah 4 tahun, SD SMA 12 tahun, 16 tahun, sampai S1, S2, strata 1, strata 2 kuliah, strata 3. Banyak di Indonesia ini yang malas belajar bahasa Inggris. Sekolah 16 tahun tadi nggak bisa bahasa Inggris. Jelaskan teori aja 3 menit, nggak mampu dia. Ya, kehidupan ini kejam tapi adil ya. Adil. Kalau kita sungguh-sungguh dalam learning English ini, kita bisa mengetahui banyak informasi, kebaikan, semuanya dalam bahasa Inggris ya. Bukan bahasa lokal kita. Bukan. Saya berterima kasih kepada orang yang sudah bergabung dengan kelas bahasa Inggris, dengan sekolah bahasa Inggris Om Satyau, yang sudah bantu mempromosikan, apalagi siswa-siswa yang setia malah menyebarkan, ikut membantu perjuangan pengorbanan teacher Satyau. Terima kasih ya. Itu aja pesan dari Satyau. Semoga video ini yang mungkin ditonton Anda tahun 2025, mungkin Anda menonton ini di tahun 3024, ya 3024, berarti 1000 tahun lagi Anda menyaksikan ini. Nanti di video lain kita cerita lagi mengenai cerita kehidupan rakyat jelata, dan kita tetap beraktivitas, berkumpul bersama dengan orang yang terbukti bermanfaat, orang yang berkontribusi sosial, orang yang hanya fokus mengomentari sesuai dengan bidang keahliannya, orang yang hanya berbicara seperlunya saja. Kita tetap berjuang, harus bisa jalan terus, jangan mudah menyerah. Nanti hadiahnya ada upah dari Tuhan di kehidupan nanti setelah kita mati, masuk ke alam barzah. Di situ kita udah dikasih down payment istilahnya. Ini nanti gambaran kamu ya. Nanti ini ada layar, seperti layar kayak gitu. Nanti kamu di sini tempatnya surga karena melakukan kebaikan, memberikan kebaikan. Salah satunya kita berjuang edukasi bahasa Inggris. Ini mungkin udah 8 menit berlalu dari yang tadi itu ya. Sudah nggak apa-apa. Mungkin sedikit lagi ya. Itu saya itu kan bukan dokter ya. Bukan dokter, bukan orang yang mengerti ahli medis ya. Tapi saya senang bahwa dengan adanya cara saya berjalan kaki dari April 2024 sampai sekarang di Agustus, saya ikut menyemangati, memotivasi, menyemangati. Itu penting pada orang-orang yang bisa mengambil kebaikan Satyau. Kita jalan kaki sehat ya, kita menjadi orang guru mulia yang memang kita sesuai apa yang kita bicarakan ini, faktanya ada, buktinya ada.
Nah, orang melihat kita itu orang seger, orang sehat, orang bersemangat, ya kita mendapatkan amal pahala kebaikan. Pasti itu. Pasti. Ya kita udah kebanyakan teori lah ya, belajar di sekolah dengan ayah bunda, senior kita selama ini, di lingkungan tetangga kita, di lingkungan keluarga besar kita gitu ya. Kita udah kebanyakan teori. Lebih baik kita belajar 10 teori, 10-nya di apply. 10 teori aja tuh di apply, dibanding kita belajar 100 teori. Oh, menghormati, menghargai pilihan orang lain. Oh, memberi makan orang lain yang membutuhkan. Oh, menolong, menyelamatkan orang lain. Yang tadi itu membayar listrik, membayar tagihan listrik, tagihan air, tagihan pajak bumi bangunan, dan hal-hal yang seperti itu ya. Kebersihan, coba lihat ketika saya jalan kaki, itu sampah bertebaran di mana-mana. Memang masyarakat kita memang enggak ditanamkan rasa malu. Dari sekolah belajar, anak-anak gitu, bagaimana sikap Anda ketika Anda membuang sampah. Ya prakteknya sembarangan aja, nggak usah ada rasa malu ya, dipraktekkan. Itu di mana-mana bertebaran. Ya itu memang sulit mendidik warga negara Indonesia ini untuk tertib. Jauh lah sama Singapura ya, jauh-jauh. Hong Kong, negara-negara yang kayak gitu, bukan negara agamis, tapi mempraktekkan kebaikan beragama. Jadi sebenarnya kita ini nggak beragama sebenarnya. Nah, orang-orang seperti Singapura, orang-orang di benua Eropa itu, mereka mempraktekkan kebersihan adalah wujud sebagian dari iman, sebagian dari awalnya kita sehat itu kan berasal dari kebersihan. Itu aja. Kita gabung di kesempatan yang lain, berjumpa lagi ya. Sebarkan info kebaikan, Om Sanjiao. Kita minum kopi dulu. Di sekitar 5 bulan lagi kita udah masuk bulan puasa ya. Sekitar bulan Maret 2025 kita masuk bulan puasa nih. Latihan dari sekarang. Konsumsi yang sehat-sehat gitu. Kalau bisa ya kurangi gula, kurangi makan nasi putih di malam hari. That's all, apalagi? Ini bukan 3 menit, bahkan udah 15 menit ya, yang tadi bukan 3 menit. There have been 15 minutes left. We did it, but we enjoy it. Pokoknya kita tetap temukan apa yang menjadi bentuk cara berpikir kita. Kita kumpul makanya dengan orang-orang yang fokus, orang-orang yang konsentrasi di bidangnya tersebut ya. Misalnya dia di kedokteran, ya kita belajar kedokteran, ilmu medis. Misalnya kita di mana, di mining, pertambangan, fokus konsentrasi mengikuti ilmunya orang tersebut. Banyak hal. Misalnya di kuliner, ya ikut dilihat cara kuliner ini gimana caranya, prosesnya gitu. Apalagi misalnya di main musik, main sulap, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa main sulap, tapi ya intinya kita fokus konsentrasi pada bidang kita masing-masing ya, sehingga kita mendapatkan hasil. Kita itu sebenarnya seperti seorang pembalap profesional ya, pembalap yang handal.
Kita nggak perlu kita ngelihat yang di belakang kita, ngelihat yang dari arah belakang kita ya. Kita fokus itu ketika kita main balapan motor tersebut atau balapan mobil gitu. Kita fokus ke depan, speed kita kontrol, maintenance motornya. Kita lihat ke arah depan, yang itu yang kita tuju, yang itu yang kita, hanya satu itu saja yang kita prioritaskan, fokuskan. Kita adalah produk manusia yang unggul, yang compassionate, yang honest, yang wise, yang tidak koar-koar teori kebaikan, tapi yang tadi 10 teori dibandingkan 100 teori kalimat, kita menjalankan 10 aja. Kita jalani, kita praktekkan, kita amalkan, kita sebarkan kebaikan. Semangat orang-orang yang wise, orang-orang yang mature, orang-orang yang logis. Itu aja, sekian dari Satsiao. Semangat, kamu bisa, kamu keren. Dari Om Satsiao ya, semangat ya, harus semangat, harus fokus berjuang. Oke, thank you. Ada salah saya minta maaf. Demikian, enjoy your life, good luck, pasti bisa. Yakin berjuang pasti bisa. Yakin berjuang pasti bisa. Oke, demikian ya. Semangat untuk kamu, saya doakan kamu, saya mensupport kebaikan untuk kamu. Thank you, good luck. Thank you, good luck. That's all. See you later. Semangat, semangat, semangat.